Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial kembali lagi digegerkan, Mbak, atau ramai Ya, kembali terkait dengan aplikasi yang saat ini memang cukup marak sekali, yaitu aplikasi TikTok, Mbak. ya, Memang fitur-fitur TikTok yang saya kenal dulu dengan sekarang kan berbeda. Kalau ya. dulu itu tidak ada yang namanya TikTok Shop, Mbak. Hmm, Tapi karena memang sekarang zamannya online, TikTok pun juga mengikuti kemajuan zaman sehingga dia menggunakan fitur untuk berdagang atau kita sering menyebutnya yang namanya TikTok Shop. Dan ini menurut Menteri Koperasi khususnya dia mengatakan bahwa adanya TikTok Shop ini sangat berdampak terhadap pedagang-pedagang kecil UMKM, Mbak, ya. yang menyebabkan pasar non online atau pasar yang nyata itu menjadi sepi karena dikarenakan di dalam TikTok Shop ini pabrik itu bisa menjual bebas langsung ke konsumen, Mbak. Jadi tanpa Hmm, distribusi ya. atau distributor. Ini bagaimana pandangan Mbak Kendil? Apakah memang menurut Mbak Kendil itu TikTok Shop ini akan dipisah, Mbak? Jadi kan kabarnya simpang siur, ada yang Ya. mengatakan akan dihapus, kemudian ada yang menjelaskan bahwa akan dipisah. Jadi untuk fitur perdagangan itu ada sendiri dan TikTok itu hanya sebagai media sosial saja. Ini menurut pendapat Mbak Kendil gimana, Mbak? Perkembangan ekonomi dunia, artinya ekonomi benar-benar sebagai lahan utama di negara-negara lain, termasuk di negara kita. Iya. Sehingga di situ bisa dikatakan bahwa negara juga bersaing untuk memacu agar ekonominya di pernegaranya bisa lebih mapan, bisa mensejahterakan rakyatnya. Kita lihat bahwa di negara kita sudah mengikuti yaitu dunia maya, termasuk YouTube, termasuk TikTok dan sebagainya, sehingga tentu berdampak kepada akses-akses pekerjaan atau perdagangan. Sehingga sudah waktunya, sudah zamannya kalau pada era-era sekarang yang namanya permintaan masyarakat itu kan mintanya harga yang murah, kemudian Iya. kita mencapai tidak berusaha payah, kita hanya telepon saja barang sudah datang, harganya lebih murah. Kemudian kita tahu bahwa di toko-toko di pasar-pasar harganya lebih mahal daripada online. Iya. Sehingga kita harus menyadari bahwa ini sudah waktunya, sudah zamannya. Nah, kecuali kalau barang-barang yang dari luar, misalkan dari negara Cina, Eropa dan sebagainya masuk Indonesia tanpa pajak, dan itu bisa ditindak, Iya. bisa diurus. Sehingga jangan sampai negara kita kecolongan tentang perpajakan, tapi tentang yaitu kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu maunya harga yang murah, kemudian mudah dicapai. Sehingga adanya jual beli online itu masyarakat memang menyambut dengan senang hati. Iya. Sehingga orang-orang yang kuno, orang-orang yang tua, mereka-mereka lebih senang belanja-belanja yang lebih murah dan mudah didapatkan. Iya. Tentang kita adanya yaitu jual beli TikTok atau jual beli di online atau di dunia maya, sehingga dapat dikatakan mengganggu kepada yaitu pasar-pasar atau toko-toko. Itu bagi saya hal-hal yang wajar saja, karena yang namanya orang ke pasar harganya mahal, lebih baik kita online saja harganya murah dan kita tidak bertele-tele, barang sudah diantar. Itu kan hal yang wajar. Nah, masyarakat itu memilih yang lebih enak gitu loh. Iya. Sehingga itu mari kita sikapi, kita apabila di dalam kebutuhan masyarakat seperti itu, kita tinggal bisa nggak kita bersaing kepada online gitu loh. Iya. Kalau kita tidak bersaing, tidak bisa bersaing, jelas kita kalah. Kita mengingat seperti rumusnya Darwin, kita seleksi alam. Mereka-mereka yang kena seleksi, mereka pasti akan minggir gitu loh. Iya. Mereka-mereka yang unggul dari seleksi, mereka yang lebih mapan. Enggak sulitnya zaman yang modern seperti ini, kita harus lebih canggih lagi. Kalau namanya pasar sepi itu tidak hanya di dalam dunia maya. Iya. Sekitar tahun 2006, saya berdagang jamu, saya bertabib, saya membaca di pasar Ngunut, Tulungagung, itu pasar yang sangat besar sekali. Iya. Saya survei di situ, saya baca ruang lingkupnya masyarakatnya, bahwa di daerah Ngunut pasti akses ekonominya, pemutaran uang pasti mudah. Iya. Sehingga saya kontrak di tengah pasar. Kemudian ruko itu saya bangun dengan biaya yang sangat besar, saya masuki dagangan jamu. Setelah saya buka, selang 3 hari, sama sekali satu pun tidak ada orang yang beli jamu, sehingga saya terkejut sekali. Iya. Impian saya buka jamu pasti laris manis karena jamu saya lebih andalan, lebih manjur sekali.
dan kita melayani dengan baik dengan kapasitas pengalaman yang benar-benar ahli. Tapi kenyataannya kita buka di tengah pasar Ngunut, tidak ada satupun yang membeli dalam waktu 3 hari. Hari yang keempat ada yang beli saja, hanya tetangga toko saja. Sehingga di dalam tengah pasar Ngunut tidak ada orang yang seliwar-seliwar, tidak ada orang yang membeli di tengah pasar. Adapun ada orang yang menjualan sangat sepi sekali. Setelah saya pelajari kenapa pasar ini sepi, kenapa tidak ada orang yang kunjung di dalam pasar, seperti kuburan saja. Ternyata setelah saya mempelajari di waktu sekitar jam 2 malam, ternyata di jalan raya, di depannya pasar jam 2 malam, adanya pasar pagi yang sangat ramai sekali. Jika justru pasar yang disediakan untuk jual beli di masyarakat, ternyata pasar itu kalah saingan dengan pasar malam, yaitu para pedagang yang ada di jalan raya dari selatan sampai ke utara sangat penuh sekali, dan pembelinya, sambutan dari masyarakat sangat memuaskan, sangat senang sekali, sehingga sangat ramai sekali, sehingga orang-orang yang mengkontrak di tengah pasar, orang-orang yang membeli ruko di tengah pasar, mereka sangat kecewa sekali. Sehingga tahun 2006 saja pasar sudah sepi. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa adanya perdagangan yaitu TikTok atau perdagangan dilibatkan dengan dunia maya mengganggu pasar, saya kira tidak seperti itu. Karena pasar sepi itu sejak dulu, sejak adanya ramainya pasar pagi, hingga sekarang kan banyak atau pasar malam, pasar pagi, Mbak. Banyak, Mbak. Nah, kecilan saya nggak ada pasarnya, adanya pasar di pasar itu aja. Yang nama pasar pagi, pasar malam itu tidak ada. Nah, sekarang sudah ada pasar pagi, pasar malam, itu pasar yang sejatinya pasar. Nggak ada orang yang pembeli di tengah pasar. Itu sudah terlaksana tahun 2006, sudah seperti itu. Sehingga sampai sekarang pun juga masih ramai pasar di jalan-jalan, kemudian pasar pagi, pasar malam, sangat ramai sekali daripada pasar-pasar yang ada di Bangu-Bangu. Nah, belum saja itu kejadian pada saat kita menjalani musibah, yaitu yang dinamakan dengan COVID-19. Pasar saja ditutup, tidak ada orang yang mengunjungi pasar, tidak ada yang kunjung di pasar malam, pasar pagi, sampai berbulan-bulan, sehingga ekonomi masyarakat untuk membeli sangat minim sekali, dengan hal-hal banyak dari skup dari misalkan dari corona, dari pasar pagi, pasar malam, ditambah lagi perjalanan mekanisme ekonomi masyarakat juga rendah, kemudian para pedagang yaitu peternak, para petani juga mereka gagal panen, misalkan mereka juga mahalnya pupuk, kemudian penjualan panennya tidak seberapa, sehingga masyarakat tidak mengantongi pundi-pundi uang, sehingga masyarakat akan sulit untuk membeli apa yang diharapkan gitu loh. Jadi yang namanya pasar sepi itu pengaruhnya banyak sekali, sebabnya banyak sekali. Tidak hanya satu menu saja, karena gangguan daripada perdagangan di dunia maya atau TikTok dilarang untuk menjalankan perdagangan. Sehingga tidak hanya itu saja pemirsa, sehingga pasar sepi itu efek sampingannya banyak sekali. Mungkin dari masyarakat sulitnya mencari rezeki, sulitnya mencari pekerjaan, mereka tidak mampu untuk berbelanja, atau mereka lebih suka berbelanja lewat online karena harganya lebih murah dan mereka tidak bersusah payah, barang sudah diantar. Maka dari itu mohon direnungkan bahwa kita memasalahkan tentang yaitu TikTok tidak diperbolehkan untuk berdagang, itu kita tidak berkecimpung ke situ. Kita hanya yaitu membicarakan bahwa pasar sepi bukan karena efek sampingan dari yaitu TikTok, yang TikTok mengadakan perdagangan, tapi kita sudah benar-benar sebagai saksi bahwa tahun 2006 saja kita kontrak di tengah pasar, sama sekali tidak ada orang yang membeli. Ternyata pasarnya pindah menjadi pasar malam, pasar pagi yang berada di jalan raya. Pedagang-pedagang yang timpuh, pedagang-pedagang yang duduk ngelesot, mereka lah yang menjadikan sumber-sumber mata pencarian, yaitu pedagang yang punya bangun di tengah pasar. Mereka bersusah payah untuk mengkontrak atau membiarkan karcis, sehingga sudah menjadi zamannya bahwa kenapa masyarakat lebih senang pasar pagi dan pasar malam, karena semua perdagangan sangat
baik-baik sekali, dan perdagangan mereka berada di rumah, mereka menjual hasil panennya secara langsung, dan hasil-hasilnya atau barang-barang yang dijualnya pasti berkualitas dan menyenangkan. Maka dari itu kita sumangga kersa penilaian dari masyarakat, bagi saya adanya jual beli online baik itu di TikTok atau di yang lain, bagi saya itu tidak berpengaruh kepada kita, karena kita masyarakat maunya ya beli yang murah, kemudian kita tidak capek-capek barang bisa datang. Tapi yang jelas kita harus mengatai persaingan bagaimana apabila kita menjadi seorang pedagang, bagaimana kita bisa menjual murah dan bagaimana caranya kita bisa menyenangkan bagi pelanggan, itu yang paling penting, Mbak. Tapi bagi perdagangan ya dari mancanegara yang masuk di Indonesia, mereka tidak pajak, itu perlu diurusi, perlu ditindak, karena dari mancanegara menjual perdagangan di Indonesia, mereka harus berpajak bagi negara kita, Mbak, sebagai devisa negara kita. Ya teman-teman, jadi memang yang namanya aplikasi online itu memang sudah zamannya sekarang, kemajuan teknologi, dan mungkin di sisi lain ada yang menganggap bahwa adanya pasar online itu mengakibatkan pasar di dunia nyata atau yang offline itu sepi. Tapi jika kita melihat banyak sekali orang-orang yang sukses di era zaman digital ini. Jadi orang yang mungkin tokonya jangkauannya misalkan satu kabupaten, dengan adanya aplikasi online dia bisa menjangkau keluar pulau, keluar provinsi, atau bahkan dia juga bisa menembus menjual barangnya ke luar negeri. Jadi sebenarnya ada dampak positif juga ada dampak negatifnya, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Mungkin ada tambahan lain, Mbak? Yang jelas kita sebagai orang kecil, masyarakat biasa, kita manut marang peraturan negara. Sehingga apa yang diputuskan pemerintah, kita harus menjalani. Itu yang harus kita lakukan, Mbak. Seperti itu. Ya teman-teman, semoga nanti bagaimanapun keputusannya adalah yang terbaik bagi kita semua, karena kita yakin perwakilan-perwakilan kita yang ada di atas itu pasti juga memiliki pertimbangan yang cukup banyak dalam mengambil keputusan. Kita doakan saja semoga keputusan yang akan diambil tepat bagi kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.